Alhamdulillahilladzi wassalatu Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'da. Pujian syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dalam hadis kata Rasulullah, nikmatan lima bunun ala nas. Jadi dua nikmat yang sering terlupakan, sering tertipu pada manusia itu as-sihat wal firagh ya. Artinya waktu sehat dan waktu luang. Jadi maksudnya tertipu di sini, sehat tidak dimanfaat dalam ketaatan, waktu luang tidak dimanfaatkan dalam ibadah, gitu kan ya. Nah di sini tentunya kesehatan umur apapun yang Allah berikan kepada kita tetap tidak akan luput dari pertanyaan hisaban dari Allah Subhanahu wa taala. Umur yang Allah berikan kepada kita akan Allah tanyakan untuk apa. Dalam hadis antazilu qadama abdin hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba kecuali akan ditanya 4 hal, tentang umur, tentang masa muda, tentang harta ya, tentang ilmu. Umur ini merupakan salah satu yang akan terus dipertanyakan. Umur yang Allah berikan dipakai apa saja. Makanya dalam kehidupan kita senantiasa ada bahasa minta umur barokah. Artinya umur barokah, umur yang ada plus, nilai plusnya itu ada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini memang ada beberapa informasi anak-anak dia warga apa ini sakit ya, ada yang demam ya, panas, yang mungkin perubahan cuaca ataupun apa ini dari makanan juga harus dijaga juga. Sangat sensitif sekali sekarang makanan juga ya, yang pedas-pedas atau apa ya. Ya mudah-mudahan anak-anak juga orang tuanya bisa menjaga lebih dan yang saat ini sedang sakit mudah-mudahan disembuhkan kembali supaya bisa beraktivitas, bisa ngaji, bisa bermain dengan teman-teman lain. Untuk sementara kalau sakit memang ditahan aja dulu, jadi tidak berbaur supaya tidak nanti gampang sekali kalau demam itu penularannya ya. Mudah-mudahan cepat sehat kembali dan juga kita sebagai orang tua banyak beraktivitas di luar Pak ya. Saya suaranya sering kehujanan, naik motor kehujanan. Udah tua mungkin Pak ya. Beda dengan anak muda dulu ya, Widi ya, Kak Widi itu. Kalau dulu Kak Widi saya nggak pakai, dulu mah kan ayah siapa pakai koran nih, dan pakai koran ya. Dulu anak muda enggak lah kehujanan udah jalan. Tapi sekarang kalau nggak pakai jaket Pak cepat sekali. Nah itu iman-iman rahimahumullah, jamaah salat subuh tidak langsung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mudah-mudahan salat subuh yang saat ini kita laksanakan ini merupakan bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, taatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang berat sih kadang-kadangnya. Malam juga saya mah nggak bisa sini bangga berjamaah. Pak Iman di sini kan? Ya, jadi imam. Jadi imam ya. Saya ke sini tahu-tahu malam dibangun jam 10, jam berapa? Belum sholat karena habis maghrib masih sarungan, masih baju sholat, biasa memang kegeleran ya. Nah itu sebenarnya memang diusahakan ya itu. Jadi sebelum sholat isya itu, sebelum sholat isya ya jangan tidur itu memang yang Rasulullah tidak suka itu. Kadang-kadang betul, jadi mungkin Rasulullah mengatakan gitu. Kadang-kadang ada amalan umat seperti itu, karena bergoleran itu tidur seperti itu. Ya alhamdulillah masih ya sholat bisa sholat berjamaah baimannya. Saya nggak dibangunin lagi sama istrinya. Baik iman rahimakumullah, berkaitan dengan ta'dim hurumatul muslimin, tentang ta'dim menghormati kehormatan orang-orang muslim dan penjelasan tentang hak-hak mereka ya, penjelasan terhadap mereka, kehormatannya dan kasih sayangnya. Kemarin kita baca ada hadis Rasulullah itu begitu menyayangi anak-anaknya, begitu menyayangi anak-anak, maka Rasulullah sampai mencium cucunya Hasan.
hasa Aqra bil Habis itu di sini Aqra bin Habis itu tidak pernah, kamu punya anak 10 tapi tidak pernah mencium, sampai Rasulullah mengatakan malayarham layurham, orang yang tidak mengasihi tidak akan dikasih, gitu kan ya. Seperti ini dikaitkan dengan bab kemarin ya, masih bab itu ya tadi. Nah sekarang hadis dari Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'ul amal wa huwa yuhibbu ayya'mala bihi khasyata ayya'mala bihi nasu fayufradu alaihim, muttafaqun alaih. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, saya katakan tadi ya, Abi Hurairah, Siti Aisyah banyak meriwayatkan hadis. Karena Abi Hurairah 3 tahun 3 tahun bersama Rasulullah, banyak terus mengikuti Rasulullah, maka banyak hadis-hadis yang diterima. Siti Aisyah sebagai istri Rasulullah SAW juga otomatis ya banyak hal-hal yang diinformasikan dari Siti Aisyah. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, in kana Rasulullah SAW, keadaan Rasulullah SAW la yada'ul amal, suka meninggalkan amal, wa huwa yuhibbu ayya'mala bihi, padahal beliau menyukai amal itu, pekerjaan itu. Khosyata ayya'mala bihi nas, jadi khosyata dia takut, khawatir, khosyat takut ya, ayya'mala bihi nasu menjadikan kebiasaan manusia. Jadi maksudnya takut menjadikan orang-orang mengerjakan itu, fayufrodo menjadikan wajib, fayufrodo alaihim wajib atas mereka. Nah dalam hadis ini kira-kira amal apa sih yang biasa Rasulullah dalam hal beramal? Nanti begini juga kita harus perhatikan. Saya pernah menyampaikan sebenarnya ini hadis perlu diingat gini. Amalnya Rasulullah SAW itu ada 3 para ulama membagi. Ada kurba, ada to'ah, ada jibilah. Itunya kurba itu kaitan dengan ibadah. Kurba, saya katakan kurba ini amalia Rasulullah yang adanya itu setelah diutus jadi Rasul. Adanya itu setelah Rasulullah jadi Nabi, jadi Rasul. Nah kalau to'ah itu masalah keduniawian. Itu ya, kalau jibilah itu kepada fisik Rasulullah gitu. Nah di sini menjadikan ada ibadah-ibadah yang menjadikan Rasulullah senang tapi tidak menjadi kebiasaan, ditinggalkan gitu ya. Nah di dalam ayat Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, di sini juga untuk mereka di luar mau dikritisi, saya suka laqad kana lakum fi Rasulillah, sungguh ada contoh pada Rasulullah, bukan pada Muhammad. Laqad kana lakum fi Muhammadin, tidak, tapi laqad kana lakum fi Rasulillah, dalam pribadi Rasulullah gitu. Makanya masalah keduniawian, waktu Imam rahimakumullah Rasul mengatakan antum alamu bi umuri dunyakum, masalah dunia kamu lebih tahu lah gitu. Makanya pakaian yang kita pakai di sini ini termasuk to'ah, keduniawian. Rasulullah pakai gamis gitu kan ya. Artinya apakah kita sholat harus pakai gamis? Boleh gitu, tapi tidak menjadikan suatu keharusan gitu kan ya. Tetapi tentang sholat, zakat, saum, ada ketentuan-ketentuan yang Rasulullah itu masalah, itu mah kurban, masalah ibadah gitu kan ya. Nah di sini kembali ke hadis ini, Rasulullah kemana? Bagus. Rasulullah meninggalkan amal padahal ia suka terhadap amal itu, takut menjadikan wajib bagi umatnya. Amalan anu biasa Rasul tinggalkan masalah tarawih saja. Pernah tarawih ya? Tarawih Rasulullah sebenarnya berjamaah itu hanya beberapa kali saja, gitu kan? Takut menjadi wajib. Karena kemarin masalah ibadah sunat, sholat sunat itu lebih utama satu di masjid dan juga munfarid gitu kan ya.
adapun misalnya sholat tarawih ini memang ini zaman Umar atau zaman siapa disatukan karena orang masing-masing sholat begitu menyecel-cel. Alangkah baiknya untuk disatukan gitu, diberjamaahkan. Jadi itu amaliyah sahabat gitu kan ya, nggak masalah. Nah kemudian keutamaan Ramadan, memang kan Ramadan itu pahala berlipat ganda ya. Sholat wajib dilipat gandakan, sholat sunat pahalanya wajib seperti itu. Nah momen-momen Ramadan ini memang baca Quran, tidurnya saja bahkan itu jadikan satu ibadah gitu kan. Nah Ramadan kenapa taraweh istilahnya disatukan, itu memang ada amalia sahabat. Ada pernah mengkritisi, kena ayat kultum segala ceramah tarawih apakah tidak menambah-nambah, itu mungkin memanfaatkan momen saja gitu kan ya. Memanfaatkan momen lagi kumpul kemudian disampaikan hal-hal yang positif seperti itu. Jadi hal itu sudah tidak menjadikan perdebatan yang sampai kata kan ceramah tarawih kan zaman Nabi ayat gitu kan ya. Yang kita memanfaatkan momen seperti pengajian. Kenapa hari Jumat ya, waktunya aja kita manfaat Jumat. Kenapa hari Minggu makram gitu kan ya, nanti jadi kebiasaan gitu kan ya. Nah, itu tidak menjadikan, itu lebih bersifat kepada kita, bukan masalah ibadah itu, masalah teknis saja itu. Nah kembali ke hadis ini, jadi Rasulullah saking sayangnya, saking perhatiannya terhadap umatnya, jadi Rasulullah itu meninggalkan kebiasaan yang ia sukai, meninggalkan, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, takut menjadikan wajib bagi umatnya. Nah ini ada gambaran begini Pak Iman, artinya tadi sangat memperhatikan sekali, hormat sekali ya terhadap umatnya, takut menjadikan berat. Kemarin saja dalam imam itu palihofif itu ringankan kalau jadi imam, jangan sampai ada yang tua, ada yang kabir, ada yang kemudian dal hajah yang memberikan kebutuhan, jadi hajat, jadi seperti itu. Ini artinya Islam itu mengajarkan seperti itu. Nah juga ini hadisnya muttafaqun alaihi ya. Ini perlu wisol ya, tentang saum wisol itu nyambung ya. Gini, wa anha maksudnya dari atas, berarti masih dari Siti Aisyah ya. Wa anha radhiyallahu anha qalat, dari Siti Aisyah semoga Allah ridho kepadanya, ia berkata, nahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam anil wisol rahmatan lahum faqalu innaka tuwasil. Qala ini lastu kahayatikum ini yut'imuni rabbi wa yasqiyani. Sako, memberikan minum, sako ya. Kata Siti Aisyah, nahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka anil wisol, dari wisol. Jadi saum nyambung Mbak, jadi nyambung misalnya, jadi pas buka terus gitu kan, saum deui gitu kan. Dan ini memang sebenarnya apakah ini Rasul melakukan hal itu, karena gini, dulu waktu sebelum saum Ramadan ya, jadi setelah buka itu harus saum deui. Padahal dalam kata syariat saum itu tidak boleh hubungan suami istri gitu kan ya, itu batal kan. Jadi pernah begitu. Nah setelah buka kemudian tutup lagi, saum lagi, nyambung deh. Nah kemudian ada beberapa sahabat yang atau bercampur dengan istri gitu, datang untuk memberatkan gitu kan, memberatkan. Jadi makanya begitu di syariatnya dari terbit matahari sampai terbenam matahari itu saum jadinya. Jadi nanti saum lagi seperti itu. Jadi Rasulullah melarang anil wisol rahmatan lahum, karena kasih sayang, karena sayang lahum kepada mereka, kepada umatnya. Sahabat bertanya, inna tuwasil, engkau wisol ya Rasulullah gitu kan. Wisol itu nyambung ya, bukan sama lagi. Ilasku hayatiku, ilasku tidak hayatiku, kamu seperti kalian.
ini Robbi, aku memberi makan kepada Tuhanku, wayas qiyani, dan memberikan minum kepada ma'nahu yaj'alu fi quwwatin man akala wa syariba. Jadi menjadikan kuat karena makan dan minumnya. Ini saya tidak bisa mengkomentar lebih jauh di sini ya. Jadi yang jelas Rasulullah melarang saum wisol. Jadi saum kemudian buka, kemudian tutup lagi, saum lagi, nyambung terus itu. Wasolah nyambung gitu ya. Nah Rasulullah, kenapa rahmatullah sayang kepada mereka? Tapi kenapa Rasulullah engkau wisol ya Rasulullah? Inilah stuhaka hayatikum. Aku mah beda dengan kalian. Aku mah Allah memberikan minum kepadaku dan memberikan makan kepadaku. Aku menjadikan kuat dengan itu. Nah ini hadisnya muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Saya tidak bisa mengomentar hadis ini lebih jauh ya. Apa istilahnya ya, ini tentunya harus dari hukum-hukumnya, karena wisol ini sudah diputuskan tidak wisol gitu ya. Dulu seperti itu. Jadi saum nyambung gitu kan. Banyak orang sahabat-sahabat yang kelupaan ya, keteter gitu kan. Nah, kita lewat saja. Kemudian hadis yang satu lagi aja ya. Wa Nabi Qatadah, dari Abi Qatadah Al-Harisa ibnu Rib'i radhiyallahu anhu qala, yang berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni laqumu ila shalat wa ana uridu an utawwila fiha fa asma'a buka as-sabi fa tajawwaja fi sholati karahiyatan an asyqa ala ummi. Ini kita coba ya. Ini dalam sholat apa ya? Ini kalau melihat ini Rasulullah pernah mengimami, ada suara anak nangis, kemudian sholatnya dipercepat karena takut mengganggu ibunya, terganggu gitu kan. Ini ada syariat sholat naon ya? Karena digambarkan begitu Pak. Atau memang nangisnya di luar gitu. Tapi yang jelas takut ibunya terganggu, itu berarti ibunya ikut sholat berjamaah, bukan gitu kan? Nanti seperti itu kan? Logikanya. Kata Abi Qatadah yang mengatakan, ini laku bila sholat, aku sedang mendirikan sholat. Wa ana uridu an utawwila fiha, dan wa ana dan aku ingin hendak an utawwila fiha, memanjangkan padanya. Jadi memanjangkan sholat itu. Entah itu bacaannya ya, bacaannya. Fa asma'a buka as-sabi, terdengar olehku tangisan anak kecil sabi. Fa tajawwaja fi sholati, maka mempercepat sholatku, dipercepat. Karahiyatan, karena takut an asuqa ala ummati, an asuqa ala ummihi, memberatkan kepada ibunya. Jadi gini, jadi ini kaitan tadi ya, sholat itu satu pernah hadis kemarin. Jadi jangan sampai justru orang-orang yang bangun itu sampai terganggu. Nah Rasulullah di saat sholat akan memanjangkan uridu an utawwila fi sholati fiha. Jadi aku ingin memanjangkan bacaanku, tetapi terdengar suara anak, ya. Maka mempercepat sholatku, karahiyatan, karena takut an asuqa ala ummi, memberatkan kepada ibunya. Berarti yang namanya khusyuk itu bukan berarti tidak terdengar apa-apa, Baiman. Jadi ke sholat, suara motor, gitu. Tadi sholat suara kadangnya torek kita lain musuh torek kita. Jadi ayat tukang tahu misalnya, tahu bulat gitu kan ya, tahu bulat misalnya ke sholat gitu kan ya, orang tidak terdengar, berarti bukan khusyuk itu mah. Yang disebut khusyuk itu artinya ya apa ya, saya suka mengibaratkan di saat nyetir Kang Bino ya. Di saat nyetir kita konsentrasi ke depan, kita biasa dengar musik, lihat spion seperti itu. Hanya kita betul-betul munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi khusyuk itu bukan berarti tidak ingat apa-apa ya, tidak terdengar apa-apa.
Jadi khusyuk itu artinya kita ingat pada kita sedang sholat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemana nih? Ingat tutup. Jadi itu yang rahimahumullah. Jadi dalam hadis itu Rasulullah itu mengimami berarti ada ibu-ibu yang ikut sholat. Begitu kan Pak logikanya? Memang iman rahimahumullah. Jadi ibu-ibu mah lebih utama sholat di rumah. Bapak-bapak lebih utama sholat di masjid, gitu kan ya. Tapi Rasulullah tidak menghalang-halangi ibu untuk ikut sholat berjamaah di masjid asal menjaga hal-hal yang bisa memadorotkan, gitu kan. Jadi memang keutamaannya sholat berjamaah. Nah, bagaimana misalnya ada seorang sahabat sholat lagi di rumah mengimami keluarganya, itu boleh. Itu kategori sholat sunat atau sholat ya sunat, gitu kan. Seperti halnya kita misalnya kita sudah sholat nih. Kemudian kita duduk lagi baca Quran misalnya ya, baca Quran. Tahu-tahu ada teman mau sholat, ikutlah sholat berjamaah gitu ya, sholat deh. Nah kita sholat, itu mah sholat. Tapi sholat wajibnya sudah itu termasuk sholat sunat mungkin nanti supaya dapat sholat berjamaah. Gitu. Seperti itu. Karena pernah seorang atau Rasulullah ada seseorang yang sudah sholat di rumahnya dalam perjalanannya, kemudian yang lain sholat, kemudian duduk-duduk di pojok masjid. Kenapa kamu tidak ikut sholat berjamaah? Aku sudah sholat di perjalanan. Kenapa kamu tidak ikut bergabung saja? Itu merupakan sedekah bagi kamu. Seperti itu. Nah jadi misalnya dalam keseharian pun misalnya di rumah kita sudah sholat di masjid nih, kemudian pulang ke rumah istri belum sholat, keluarga belum sholat, imam mandi itu memang itu sedekah maksud. Tapi kewajiban sholat surat wajibnya sudah. Itu pernah diamalkan, pernah ada dalam amalia sahabat gitu ya, seperti itu. Dan Rasulullah tidak melarang hal itu. Jadi sekali lagi ini coba Pak Iman nih. Yang sering kita kritisi ibu-ibu mah sholatnya di rumah betul. Tapi dalam hadis ini Rasulullah pernah mengimami kemudian terdengar suara anak. Ini kita harus dikritisi. Ini anak suka ala umi, aku takut kata Rasulullah memberatkan kepada ibunya, gitu kan. Berarti ibunya itu ikut sholat. Oke. Ada ini gimana itu Bang? Ya betul sudah ininya bukan apa ya? Sholat tarawih gitu. Tafsirannya ini sholat wajib juga. Ada ibu-ibu yang ikut sholat berjamaah. Posisi anaknya kalau saya mah posisi anak di luar masjid. Jadi pas ibunya Rasulullah, ibunya kan disegerakan karena takutnya mungkin kalau dapat kuda atau mungkin di jalan atau panas atau apa, jadi ibunya nggak konsentrasi nggak fokus. Terbagi. Memberatkannya mungkin jalan artinya ibunya nggak khusyuk nanti. Betul, waktu itu jadi gini, sebenarnya ini kasusnya memang anak nangis ya. Nah, seorang ibu pun misalnya ibu-ibu di antara nih atau kita, jadi kalau ada sesuatu yang bisa mengganggu dalam sholat, memang harus bereskan dulu. Ulang nepika, misalnya ke masak, ibu-ibu sholat, gitu ya, siang tutup buru-buru kan, gitu kan ya. Nah itu hindari hal-hal seperti itu. Ya kita mungkin kadang-kadang ya itulah sholat kadang-kadang konsentrasi buyar gitu kan ya. Kadang-kadang yang misalnya lagi sholat ingat apa kerjaan gitu kan ya, aduh itu belum beres kumaha gitu kan ya. Seperti itu. Setuju. Saya godong saya buat apa tuh? Tekonya nggak dipinohan, ikut sholat di sini. Gak usah susah. Saya godong saya duluan, saya kan pulang dulu gitu ya. Pas maghrib Pak. Karena istri saya di dalam terus. Saya sampai rokaat terakhir ingat. Aduh, sudah nggak godong saya gitu kan ya. Kalau pasti ngebulai aja sampai tadi kan kalau saya duluan pas kesana teh langsung udah dimatiin tapi istri kebetulan ke dapur gitu kan ya. Parungan nikah satu gitu. Kalau teman saya gini, dia lupa kan ini. Bang, berapa centong apa masak nasi?
Omar Akbar 2. Omar Akbar. Isi kode. Omar Akbar punya 2 centong. Jadi ya dalam sholat itu harus hindari hal-hal yang bisa mengganggu terhadap konsentrasi sholat. Sekali lagi khusyuk itu dalam Al-Quran alladzina yadulluna annahum mulaqu rabbihim. Pengertian khusyuk ya. Alladzina yadulluna annahum mulaqu rabbihim. Sesungguhnya mereka meyakini akan bertemu dengan Tuhannya. Jadi, makanya ada istilah lamun sholat supaya khusyuk, jadikan sholat itu seolah-olah yang terakhir untuk sholat itu. Ya. Maksudnya kan dalam Al-Baqarah ayat khosyin yaitu orang-orang yang khusyuk, ayat berikutnya alladzina yaitu yadulluna orang-orang yadun yang menyangka mulaqu rabbihim akan bertemu dengan Tuhan. Jadi diartikan khusyuk itu adalah orang-orang yang meyakini akan bertemu dengan Tuhan. Makanya ada para ustadz kiai supaya salah satu untuk mereka khusyuk sholat, jadikan sholat itu seolah-olah yang terakhir dalam kehidupan gitu kan ya. Kalau almarhum Haji Oden itu kan sholat terakhir, sholat subhanallah ya itu. Nah itu rahimahumullah. Jadi itu hadis, beberapa hadis yang baca ya. Pertama tadi ini tertutup lagi. Pertama Rasulullah meninggalkan kebiasaan yang ia sukai untuk takut menjadikan kewajiban bagi umatnya. Satu itu saking sayangnya, saking hormatnya terhadap umatnya gitu kan ya. Yang keduanya Rasulullah melarang wisol, saum wisol ini karena sayang kepada alaihim kepada mereka sahabat itu. Tapi Rasulullah di sini katakan iya kalau wisol. Kamu wisol ya Rasul, kau wisol ini saya ingin tahu ini gimana ini gitu ya. Aku kan diberi minum oleh Allah dan diberi makan oleh Allah, tidak seperti kamu. Ini hadis ini saya tidak banyak komentar tentang ini, harus dicari ini. Hadis yang muttafaqun alaih. Kemudian hadis yang ketiga, jadi itu Rasulullah mempercepat sholatnya karena terdengar suara anak kecil yang Rasulullah sendiri takut mengganggu konsentrasi ibunya gitu kan ya. Artinya ibu itu ikut sholat berjamaah di masjid gitu kan ya, mengibar bahu kepada Rasulullah gitu kan ya, seperti itu. Nah itu iman rahimakumullah, ini juga suara kurang jelasnya. Itu hadis-hadis yang kita bacakan masih dalam bab ta'dhim hurumatil muslimin, tentang hormat istilahnya menghormati, ta'dhim, menghargai kehormatan kaum muslimin yang menjaga, termasuk di dalamnya Rasul begitu sayang terhadap anak-anaknya ya. Itulah podam ya yang dapat kita sharingkan pada pagi hari ini. Mungkin setelah lepas ini juga kita banyak sambil kita mencicipi hidangan nih, energi dan lain-lain. Kita mungkin ada obrolan yang biasa seperti kan itu kan yang ngobrol bayar sebelum menunggu waktu syuruk ini. Mohon maaf ini saya tidak lama ya di waktu imakumullah. Suaranya saya kurang bagus ya, ini lagi sedikit dulu. Demikianlah yang dapat kita sharingkan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sharingkan ini menambah bukan ilmu tapi menambah motivasi lagi untuk mencari ilmu-ilmu yang lain seperti itu ya. Insyaallah saya rasa setiap ilmu terus kita rutinkan, mudah-mudahan jadikan amal soleh bagi kita, menjadikan kebaikan dan menjadikan yang dinyatakan dalam hadis Rasulullah SAW bahwa kita duduk di sini suatu saat akan menjadi saksi ya. Tidaklah ibadah tidaklah sujud seorang hamba di tempat suatu kelak akan menjadi saksi butir-butir tanah yang bisa kita kalau dipakai sujud di tempat duduk, pakai ngobrol dan lain-lain seperti itulah. Biarlah kita akhiri dengan doa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekali kesehatan, keafiatan, keberkahan hidup ya. Dan juga anak-anak menjadikan waladin sholihin, penerus-penerus kita, karena pada hakikatnya anak-anak yang ada di lingkungan adalah penerus yang estafet ibadah kita kan. Makanya kita senantiasa berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Zuriyah jadi keturunan-keturunan menjadikan imam-imamnya, orang-orang yang bertakwa ya.
Juga kita dalam kondisi saat ini senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan keimanan. Jangan hilang keimanan setelah Allah memberikan kepada kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita senantiasa memohon kehidupan dunia yang baik, ya, keakhiratan juga kehidupan akhirat yang baik. Itu doa yang senantiasa Rasulullah yang paling sering dikemukakan, yang paling banyak aksur doa Rasulullah SAW itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebenarnya dalam doa itu ada minta kesehatan, keafiatan di dalamnya. Demikianlah kurang lebihnya mohon maaf, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya tidak luput dari kealpaan saya pribadi sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan